Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto tak gentar menghadapi rekannya, AF. AF telah melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong. Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji. Awalnya, Susno Duadji mengajak saksi kunci kasus Vina, Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno Duadji kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan AF atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya. Dede lalu membantah dirinya dianggap panjat sosial atau pansos karena baru muncul saat kasus Vina Cirebon disorot lagi. Apalagi, Dede kini mengaku telah berbohong atas kesaksiannya pada tahun 2016. Di mana, kesaksiannya telah mengantarkan 8 orang menjadi terpidana. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali zakat tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum zakat tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama zakat tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi.
Kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Eki atau kasus tewasnya Vina dan Eki di Jembatan Talun, Cirebon tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam masih belum terungkap seutuhnya. Meski demikian, sudah ada 8 terpidana yang dihukum. Kedelapan terpidana kasus Vina itu dihukum salah satunya karena keterangan AF dan Dede. Ibtu Rudiana sendiri mengakui ikut mencari informasi soal anaknya, Eki yang ditemukan tewas di Jembatan Talun, Cirebon itu. Dia menilai, luka-luka Eki tak wajar jika disebut korban kecelakaan lalu lintas. Untuk menjaga hak hidup daripada anak saya dan ketika terjadi hal seperti itu, pembunuhan, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya. Hati saya terketuk untuk mencari penyebabnya, ujar Ibtu Rudiana seperti dikutip dari YouTube channel pengacara Tony yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam pencarian informasi, Ibtu Rudiana mengaku bertemu dengan AF dan Dede. Kedua pemuda tersebut mengaku melihat kejadian maut tewasnya Vina dan Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 malam. Kalau saya mendasari informasi dari saudara D dan A, mereka melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Kemudian ketika mereka menyampaikan kalau hafal motornya warna hijau dan saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun dan mereka menyampaikan betul itu motor yang dilakukan untuk penganiayaan, ucap Rudiana. Informasi yang didapat Ibtu Rudiana dari AF dan Dede ini kemudian membuat munculnya 8 terpidana tersebut. Ibtu Rudiana sendiri disebut terlalu sembrono dengan menelan mentah-mentah informasi dari AF dan Dede ini. Hal tersebut diungkapkan mantan Wakapolri Komjen Purn Ogroseno, kalau Pak Rudiana diberi keterangan oleh AF dan Dede, sayang Polisiko dibohongi oleh masyarakat, anak kecil ini, ujar Ogroseno seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ia heran seharusnya Ibtu Rudiana tak hanya main percaya dengan keterangan kedua saksi tersebut. Sebab, kesaksian AF dan Dede diragukan banyak pihak karena dipenuhi kejanggalan. Apalagi, Dede belakangan telah mencabut kesaksian tersebut karena mengaku bohong belaka. Biasanya yang membohongi anak kecil kan orang tua, ini kok dibalik anak kecil membohongi orang tua, gitu aja, ujar Ogroseno. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, masih menjadi sorotan publik. 8 tahun setelah kasus itu divonis, pengacara para terpidana tiba-tiba buka suara. Kasus Vina Cirebon ini memang ramai setelah film yang menggambarkan peristiwa tersebut, Vina, sebelum 7 hari tayang di bioskop. Kasus ramai kembali setelah pengacar terpidana mengungkap berbagai kejanggalan selama masa persidangan. Total ada 8 orang yang dihukum terkait kasus pembunuhan dan pemerkosaan pada Vina dan pacarnya yang bernama Eki, Agustus tahun 2016 silam. Sudirman, salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki di Cirebon, dilaporkan dalam kondisi baik-baik saja. Hal ini disampaikan oleh ayahnya, Suratno, saat diwawancarai di rumah kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Ya kabarnya, Sudirman, baik-baik saja, ujar Suratno. Ia menambahkan bahwa kunjungannya terakhir menemui anaknya dilakukan sebelum Lebaran. Terakhir nengokin Sudirman sebelum Lebaran. Kondisinya waktu itu sehat-sehat saja. Nah setelah Lebaran, belum nengokin lagi, ucapnya. Suratno mengungkapkan, kendala materi sebagai alasan belum bisa menjenguk putra kelimanya kembali. Belum punya uang buat ongkosnya, ditambah harus bawa-bawaan kan kalau nengok itu, jadi harus bawa uang sama barang makanan gitu, jelas dia. Seperti diketahui, Sudirman, bersama dengan ke-7 terpidana lainnya, dihukum atas keterlibatannya dalam kasus yang sempat menghebohkan Cirebon dan mendapatkan perhatian luas dari publik pada tahun 2016 lalu. Kasus yang menimpa Sudirman dan terpidana lainnya kembali mencuat setelah kisah sang korban, Vina dan pacarnya Eki diangkat ke layar lebar. Secara diam-diam ternyata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus untuk menguak kematian Vina Cirebon dan kekasihnya Eki. Pintu masuk tim khusus tersebut untuk menguak misteri kematian Vina Cirebon datang dari Liga Akbar.
Diketahui Liga Akbar merupakan saksi awal yang mengungkap bahwa Eki diduga dibunuh oleh geng motor. Namun belakangan Liga Akbar mengakui bahwa pernyataan itu atas di bawah tekanan ayah Eki yang juga polisi yakni Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah mengungkapkan bahwa sudah selama 1 bulan ini Kapolri ternyata mengerahkan tim khusus. Hal itu diungkapkan Yudia seperti dikutip dari Tribun pada Sabtu 3 Agustus. Kata Liga Akbar, tim khusus tersebut dibentuk lantaran Bareskrim Polri melihat Polda Jawa Barat jalan di tempat dalam mengusut kasus kematian sepasang kekasih di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Yudia mengungkapkan bahwa Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Selama hampir 1 bulan terakhir, tim khusus itu telah menggali keterangan dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang menguatkan keterangannya. Yudia menyampaikan kabar baik bahwa beberapa hari yang lalu, tim khusus telah menentukan dan mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Dengan adanya temuan baru ini diharapkan proses hukum terhadap kasus ini dapat segera berjalan dengan baik dan memberikan kejelasan serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Aep, salah satu saksi kasus Vina, diam-diam temui ayahnya pada tengah malam. Pertemuan ayah dan anak ini berlangsung di Lembur Pakuan, rumah milik mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi mengatakan, saat pertemuan Rudi Pelor dan Aep, dirinya sedang tidak ada di rumah. Sebab, ia sedang menonton wayang golek di wilayah Kuningan, Jawa Barat hingga menjelang subuh. Abah Rudi bercerita, kedatangan Aep tak sendirian, putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal. 4 orang itu pengacaranya. Aep, sempat telepon saya juga, kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Rudi Pelor mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan putranya lantaran selalu dikawal 4 pengacaranya. Gimana mau saling curhat, kita duduk ngerendeng, yang satu di samping saya, yang satu di samping Aep, ujarnya. Ia menyebut, 4 orang yang mengawal Aep itu 3 wanita dan 1 laki-laki. Ia pun kesal lantaran sulit berbicara dari hati ke hati dengan Aep.